Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winuriani dari KKN Reguler 88 Universitas Ahmad Dahlan. Ingin sedikit memaparkan tentang zat kapur di dalam air atau kesadahan dalam air. Jadi dalam video kali ini ada beberapa pembahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama, kesadahan air. Yang kedua, tingkat kesadahan air. Yang ketiga, jenis kesadahan air. Yang keempat, ciri dari air sada. Yang kelima, batas kesadahan air. Dan yang keenam, metode untuk menurunkan kesadahan air. Nah, yang pertama saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu kesadahan air. Kesadahan atau hardness adalah salah satu sifat kimia yang dimiliki oleh air. Kesadahan air ini terjadi karena adanya ion-ion kalsium dan juga ion-ion magnesium, atau dapat juga disebabkan oleh adanya ion-ion dari polivalen metal atau logam-logam bervariasi banyak, seperti aluminium, besi, mangan, strontium, dan juga seng dalam bentuk garam sulfat, karbonat, dan juga bikarbonat dalam jumlah kecil. Kemudian yang kedua, kita akan membahas dari ciri-ciri air sada. Yang pertama, bersifat basa atau pH-nya lebih dari 8. Menurut standar keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, air minum yang layak dikonsumsi tidak boleh melampaui pH lebih dari 8,5. Yang kedua, jika dimasak menimbulkan kerak berwarna putih pada dinding panci. Yang ketiga, memiliki rasa yang sedikit pahit. Yang keempat, jika digunakan untuk mencuci akan sulit menghasilkan busa. Yang kelima, mempunyai kandungan logam yang tinggi. Dan yang keenam, air sada biasanya menyebabkan terjadinya pengendapan mineral sehingga menyebabkan saluran air tersumbat. Nah, yang ketiga di sini saya akan menerangkan tentang tingkat kesadahan air. Tingkat kesadahan air ini diukur berdasarkan kadar kalsium yang terdapat di dalamnya. Tingkat kesadahan air ini ada 4 tingkat. Yang pertama ada kesadahan lunak. Kesadahan lunak ini mempunyai kadar kalsium dalam air sebanyak 0 sampai 50 mg per liter. Yang kedua ada tingkat kesadahan medium yang di dalamnya terdapat kalsium sebanyak 0 sampai 150 mg per liter. Yang ketiga, kesadahan keras yaitu di dalamnya memiliki kadar kalsium 150 sampai 300 mg per liter. Dan juga yang keempat, tingkat kesadahan sangat keras yang mana di dalamnya memiliki kadar kalsium sebanyak lebih dari 300 mg per liter. Nah, yang tadi adalah tingkat kesadahan, sementara yang ini adalah dari jenis kesadahan air. Jenis kesadahan air ini dibagi menjadi 2 sifat, yaitu kesadahan sementara atau temporary dan juga kesadahan tetap atau kesadahan permanen. Yang pertama ada kesadahan sementara atau temporary. Kesadahan air sementara atau temporary ini adalah air sada yang di dalamnya mengandung ion-ion bikarbonat dari kalsium dan juga magnesium atau garam-garam karbonat. Yang kedua, ada kesadahan air tetap atau permanen yang mana di dalamnya mengandung anion selain ion-ion bikarbonat yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kalsium, magnesium, dan juga garam-garam karbonat. Selanjutnya kita akan membahas tentang batas kesadahan air. Batas kesadahan air pada air minum yang dianjurkan yaitu 500 mg per liter. Air sada yang telah melebihi batas maksimum dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan. Dampak yang ditimbulkannya yaitu menyebabkan cardiovascular disease atau penyumbatan pembuluh darah jantung dan juga urolithiasis atau batu ginjal. Selain itu, kesadahan air juga menjadi salah satu faktor dari eksim atopik. Hal ini disebabkan karena kesadahan air dapat menyebabkan penggunaan sabun yang lebih banyak sehingga mengakibatkan residu pada kulit yang tidak mudah dibilas dan akhirnya menyebabkan eksim tersebut. Hal ini berhubungan dengan ciri-ciri dari kesadahan air yang sudah saya jelaskan di awal. Air sada ini sebenarnya bukan merupakan air yang berbahaya karena di dalamnya mengandung ion-ion yang larut di dalam air. Akan tetapi dengan kadar kalsium yang tinggi akan menyebabkan air menjadi keruh dan beberapa permasalahan kesehatan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan ada metode untuk menurunkan kesadahan air. Nah, jadi ada beberapa metode yang telah dikembangkan untuk memperoleh air bersih dengan tingkat kesadahan yang rendah, seperti pemanasan air, filterasi, dan juga penukaran ion.
Proses pengolahan air sada dengan pemanasan hanya dapat dilakukan untuk air sada yang memiliki kesadahan sementara. Sementara itu, dengan kesadahan air tetap, pemanasan air ini tidak efektif. Kemudian ada filtrasi. Filtrasi ini adalah satu cara penghilang kandungan kapur atau kesadahan air dengan cara menyaring air tersebut dengan menggunakan filter. Filter yang digunakan biasanya terdiri dari berbagai lapisan pasir serta batu-batuan dengan diameter yang bervariasi dari yang sangat halus hingga yang sangat kasar. Air yang mengalir melalui filter kemudian ditampung. Namun, dalam filtrasi ini, media yang digunakan harus sering diganti karena zat yang terdapat di dalam air sada ini akan berpindah ke dalam media filter. Jadi, medianya harus sering diganti untuk memaksimalkan efektivitas media tersebut sebagai filter air sada. Kemudian, ada penukaran ion. Nah, dalam pertukaran ion atau ion exchanger adalah proses penyerapan ion-ion oleh resin dengan cara ion-ion dalam fase cair diserap lewat ikatan kimiawi. Nah, dalam pertukaran ion ini menggunakan metode kimiawi yang mana ion-ion dalam air sada ini akan ditukar dengan ion-ion yang berada di dalam resin pada saat proses pengaliran air sada tersebut. Nah, kemudian yang terakhir saya akan memberikan beberapa jurnal pendukung dalam hal media untuk filtrasi dari air sada atau air kapur ini. Yang pertama ada jurnal dengan judul Efektivitas Abu Sekam Padi sebagai Biofilter Zat Kapur pada Air Sumur Gali di Jalan Domba, Kelurahan Talise oleh Budiman dan juga Cahya. Nah, dalam jurnal ini, media sebagai filter dari air sada atau air kapurnya sendiri ini adalah abu sekam padi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penurunan zat kapur dari air sumur gali yang berada di Jalan Domba, Kelurahan Talase, dengan menggunakan abu sekam padi sesuai dengan standar air minum yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492. Nah, pada abu sekam padi dengan ketebalan 5 cm dapat menurunkan zat kapur sebanyak 194,16 mg per liter atau 66,84%. Sementara dengan ketebalan 10 cm dapat menurunkan air kapur sebanyak 67,28%. Dan dengan ketebalan 15 cm dapat menurunkan zat kapur sebanyak 67,70% dari kandungan air kapur sebelumnya. Yang kedua ini ada jurnal dari Kori Nugrahayu dan juga Alvan Purnomo dengan judul Penurunan Kandungan Zat Air Kapur dalam Air Tanah dengan menggunakan filter media zeoloid alam dan pasir aktif menjadi air bersih. Dari penelitian ini didapat bahwa komposisi terbaik yang dapat mereduksi kesadahan kalsium adalah komposisi 1 dengan perbandingan ketinggian media zeoloid alam berbanding pasir aktif adalah 30 cm berbanding 60 cm. Dengan perbandingan tersebut dapat menghasilkan persen removal untuk konsentrasi 400 mg sebesar 100% dengan konsentrasi 520 mg per liter sebesar 89,03% dan konsentrasi 640 mg per liter sebanyak 92,13%. Kemudian yang ketiga, ada jurnal dengan judul Filtrasi Air Kapur dengan memanfaatkan karbon kulit buah kapuk rindu dan juga zeoloid oleh Rosyidatul Munawaroh, Masturi, Ian Yulianti, dan juga Sumarni. Nah, dalam jurnal ini membuktikan bahwa penyerapan zat larut dalam air paling baik ditunjukkan pada filter 4 dengan komposisi 5 cm zeoloid dan 10 cm karbon mampu menyerap 25,38% zat terlarut. Nah, dari jurnal-jurnal tersebut kita dapat mempraktekkan filtrasi pada air sada. Link dari jurnal-jurnal yang saya paparkan tersebut akan saya cantumkan dalam description box di bawah. Sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.